Halo Sobat Tracer, ada pepatah cintai pekerjaanmu dan cintai apapun yang kamu lakukan. Mungkin hal itu gambaran yang cocok bagi seorang lulusan teknik industri yang terjun di dunia perhotelan. Ia mampu mengelola hotel bintang 4 hingga meraih beragam penghargaan. Dan melalui ide dan gagasannya juga memunculkan kompetisi yang sehat. Salah satunya Archipelago Food Festival Super Chef Battle, the ultimate culinary show dengan konsep yang unik. Nah, bagaimana ceritanya? Sudah bergabung bersama kami dalam Figure of the Day, General Manager di Alana Solo, Sisto Sresto. Halo Pak Sisto, selamat siang. Salam sehat selalu Pak. Halo, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Selamat siang semuanya. Sehat selalu, salam sehat. Baik, Pak Sisto, boleh diceritakan ini Pak, bagaimana awalnya dari seorang lulusan teknik industri bisa masuk ke dunia perhotelan, Pak? Wah, oke. Ya betul. Saya basic educational saya dari Industrial Engineering, Teknik Industri, Undip ya. Tahun 99, angkatan 99. Pada saat saya kuliah, sebenarnya sejak zaman SMA, saya sudah, mungkin kalau anak-anak SMA pada saat itu mungkin clubbing dan lain-lain gitu ya. Saya pada saat itu sudah mulai belajar mencari uang dengan bergabung dengan kawan-kawan, kebetulan di area rumah saya di Semarang saat itu banyak yang jual beli mobil. Jadi saya masuk di sana jual beli mobil tanpa saya sadari kemampuan negotiation skill saya, kemampuan sales and marketing saya ada di sana, di awalnya di sana. Sehingga ketika lulus dari kuliah, saya coba untuk daftar di salah satu hotel bintang 4 international hotel pada saat itu di Semarang. Alhamdulillah saya diterima di posisi sales juga, sales and marketing juga. Dan sekitar 6 tahun kemudian saya alhamdulillah berhasil menempati posisi menjadi pimpinan di Departemen Sales and Marketing. Pada saat itu sebagai Director of Sales Marketing. Salah satu yang termuda pada saat itu di Indonesia alhamdulillah, karena sekitar umur 26, 27 di posisi Director. Kemudian saya pindah ke Samarinda pada saat itu. Samarinda hingga ke posisi wakil GM atau istilahnya kalau di perhotelan itu Executive Assistant Manager. Dan masuk dah ke Solo, bertemu Mbak dan solotrust.com di Solo. Pertama di Hotel Wave pada saat itu selaku General Manager juga hampir 2 tahun dan diberi mandat di Alana Hotel Convention Center Solo ini sampai saat ini. Jadi pintu masuknya malah mulai dari sales ya Pak ya? Ya, pintu masuknya mulai dari sales. Bertemu orang, bertemu banyak karakter, bertemu banyak klien dan lain-lain. Sales itu kan berhubungan dengan semua departemen di hotel, jadi kita tahu tentang engineering, kita tahu tentang food and beverage, tentang front office. Jadi itu saya belajar secara otodidak dan saya belajar langsung ke spot ya. Berarti dari sales, berarti kan dari istilahnya dari titik bawah hingga sekarang merangkak menjadi General Manager. Kuncinya apa ini Pak Sisto untuk bisa konsisten melangkah menapaki tangga-tangga karir, karena mungkin pastinya tidak mudah untuk melewati jalan itu. Sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Salah satu kunci ini khususnya untuk yang muda-muda ya. Salah satu kuncinya adalah kedisiplinan. Saya orang yang sangat super disiplin. Saya dibentuk dengan sangat disiplin. Kebetulan saya dibentuk dari teknik ya. Teknik itu orangnya pendidikannya sangat disiplin sekali. Anda bayangkan sejak saya dari awal karir, saya berangkat dari rumah itu jam 5 pagi. Karena saya dibentuk oleh pada saat itu GM saya orang asing semua. Saya diberikan tugas yang memang harus di pagi hari, as a salesperson ya, pagi hari. Saya waktu itu sangat junior, semuanya udah senior. Jadi saya berangkat dari rumah jam 5 pagi. Itu tahun 2000, saya mulai karir 2015. 2005.
2005. Sampai sekarang 2021, saya berangkat dari rumah juga tetap jam 5 pagi. Tidak ada yang berubah di posisi saya. Sehingga salah satu kuncinya adalah disiplin ya. Disiplin saja. Kita fokus di kerjaan kita fokus dengan apa yang kita lakukan, dan kita konsisten. Konsistensi itu yang dilakukan. Disiplin dan konsistensi itu kadang-kadang yang generasi saat ini yang mungkin hilang di sana ya. Dimarahin satu kali udah habis, nggak usah kerja deh, habis sudah keluar aja, resign aja seperti itu. Jadi enggak, karena kita dibentuk dari kedisiplinan, jadi akhirnya ya seperti inilah disiplin. Dari proses kedisiplinan itu, konsistensi itu, apa sih menjadi tantangan terberat Pak Sisto ketika menapaki karir? Tantangan terberatnya adalah saya harus bertemu dengan ilmu yang bukan di bidang saya. I mean like this, saya orang teknik, saya bukan orang yang diciptakan dari sekolah perhotelan. Sementara orang-orang yang bekerja di perhotelan, bahkan manajer-manajer kami, itu semua diciptakan lulus dari sekolah perhotelan. Jadi disinilah menariknya. Saya melihat hotel dari kacamata yang berbeda. Saya melihat hotel dari kacamata tamu, which is tamu yang datang ke hotel 90% lebih adalah tamu-tamu yang tidak berasal dari sekolah perhotelan. Kemudian ada teori perhotelan yang dibawa oleh orang-orang yang bekerja, yang sekolah dari perhotelan. Sehingga bagaimana kita bisa menggabungkan dua teori ini bersama-sama, ini betul-betul sebuah challenge yang luar biasa, karena di hospitality industry sebetulnya ilmunya itu mudah. How you make people smile, how you put smile on your guest gitu kan. Bagaimana sih kita bisa meletakkan senyum di tamu-tamu kita. Mudah sebetulnya kedengarannya, namun sukarnya minta ampun, karena ekspektasi orang, ekspektasi tamu itu tiap tamu berbeda-beda gitu. Jadi dan tidak ada ilmu yang tepat di hospitality industry, tidak ada ilmu yang fix. Ilmunya tiap hari berubah terus karena situasinya berubah terus, kondisinya tidak sama terus tiap hari. Ketika kita buka mata pertama kali setelah bangun tidur, jalan cerita sinetronnya pasti akan berubah, tidak ada skenarionya gitu. Saya ketemu tamu siapa lagi ya, saya ketemu tamu dengan karakter siapa lagi ya, karakternya psikopat atau normal kali ini gitu. Jadi it was fun, it's really fun gitu ya. Artinya challenge-nya di sana, bagaimana kita harus kreatif, bagaimana kita harus punya 1000 macam, 1 juta macam ide untuk yaitu bagaimana bertemu dengan tamu-tamu yang berbeda tiap hari. Kalau bisa ditarik istilahnya kemampuan adaptasinya ini luar biasa, harus benar-benar mampu beradaptasi mulai dari sekolahnya yang teknik industri terus menuju ke dunia perhotelan. Nah, ini adalah ilmu yang bertolak belakang, bisa dibilang seperti itu Pak. Dari industrial banget menjadi sesuatu yang welcoming guest dan lain-lain, memberikan pelayanan yang terbaik. Menurut Pak Sisto, kemampuan adaptasi apa yang harus dimiliki kaum muda saat ini Pak? Kan tantangannya sekarang terlebih dari pandemi dan industrial 4.0 dan lain-lain, kan semakin lama akan semakin berat challenge mereka. Itu betul sekali. Charles Darwin itu pernah menyampaikan seperti ini. This is not the most powerful species that can live in the world. It is the most adaptable to the changes. Bukan spesies yang terkuat yang akan terus ada di dunia ini, namun adalah spesies yang mampu beradaptasi terhadap semua perubahan. Buktinya dinosaurus juga mati, semuanya mati. Jadi tapi komodo masih ada saat ini karena dia beradaptasi terus seperti itu. Adaptasi yang harus dilakukan yang dimiliki oleh generasi saat ini adalah yang pertama mengenai soft skill-nya. Nah, kadang-kadang kita lupa ya, ada 2 skills yang dimiliki. Yang pertama adalah hard skill. Hard skill itu adalah skill yang kita dapatkan ketika kita belajar dalam sebuah universitas, dalam sebuah sekolahan. Ketika ingin kita menjadi seorang lawyer, maka kita sekolahnya adalah di sekolah hukum. Ketika ingin kita menjadi seorang programmer, kita sekolah di sekolah komputer. Skill yang kita dapatkan adalah hard skill.
Namun yang sering kita lupakan adalah soft skill, skill bawaan dari lahir. Contohnya, bagaimana etos kerja kita, bagaimana behavior kita, bagaimana attitude kita, bagaimana communication skills kita. Kadang-kadang kita pandai sekali, kita pandai di depan komputer, kita pandai sebagai seorang programmer, kita pandai secara teknik dan lain-lain. Namun ketika kita dihadapi oleh para tamu, ketika kita di luar sana, komunikasi skills kita ternyata nol besar. Budaya kerja kita kadang-kadang juga sukar. Kadang-kadang kita tidak tanggung jawab, kita tidak disiplin. Nah, saran saya bagi para generasi milenial, balancingkan antara hard skill Anda dengan soft skill Anda. Karena ketika di tempat kerja, kadang-kadang hard skill itu sedikit digunakan, lebih banyak digunakan adalah soft skill. Seperti Mbak saat ini, coba saya tanya deh, Mbak sekarang dari mana nih background-nya nih, gitu ya? Jangan-jangan background dari teknik juga, gitu ya? Enggak, saya fisika nuklir, Pak Sisto. See, right? MIPA, fisika MIPA, tapi ambilnya di fisika India. Gitu kan, jadi fisika. Tapi yang Anda gunakan saat ini adalah soft skill Anda, bagaimana komunikasi skill Anda, bagaimana grooming Anda, bagaimana attitude Anda, body language Anda, gitu. Itu soft skill semua, dan itu hanya bisa dipelajari dari keseharian semuanya dan lain-lain. Betul. Saran saya adalah perkuat soft skill Anda ketika Anda bekerja dalam suatu lingkungan kerja. Pak Sisto, ini bisa sampai mengelola hotel berbintang 4. Saya juga pernah melihat lokasi hotel di Alana Solo, bahkan memperoleh beragam penghargaan di tingkat nasional juga, Pak. Ini bagaimana langkah Pak Sisto bisa mendapatkan penghargaan tersebut, Pak? Yang pertama bukan saya itu, ya alhamdulillah saya itu pasti berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saya sangat beruntung saya punya sebuah tim yang sungguh luar biasa. Tidak bisa kita bekerja one man show, tim selalu ada di belakang, samping, kanan, kiri kita. Memang yang saya sampaikan tadi, karena saya bukan dari perhotelan basic kita mengelola hotel secara berbeda. Kita lebih melihat apa yang diinginkan tamu secara langsung. Bukan berarti kita mengesampingkan teori-teori perhotelan, bukan, namun kita menggunakan strategi yang sangat berbeda. Ketika saya dipasrahi oleh pemilik perusahaan untuk Alana, ini sebuah bayi yang besar sekali, berada tidak di pusat kota, di pinggir kota, tidak punya mall, tidak ada leisure activity, ada sawah di kanan kiri kita, tidak ada attraction. Jadi bagaimana kita bisa mengangkat Alana ini di-compare dengan other competitors yang sudah kuat, yang sudah ada di seluruh raya. Artinya kita harus melakukan segala sesuatunya dengan berbeda. Ternyata kita berhasil gitu. Jadi kita memberikan pengalaman baru terhadap para tamu gitu aja. Kadang-kadang salah satu contohnya begini. Yang kita selalu pikirkan adalah orang tua, bapak ibu gitu ya. Bagaimana cara membuat pihak laki-laki itu happy, bagaimana membuat tamu itu happy gitu ya. Tamu yang sudah dewasa. Kita lupa bahwa sebetulnya dalam sebuah keluarga, the biggest decision maker in the family is the children. Kalau papanya mau ke Bandung, mamanya mau ke Jogja, kalau anaknya bilang saya mau ke Alana Solo aja deh, saya mau ke Solo aja gitu, mau apa orang tuanya gitu kan? Jadi di kita anak itu betul-betul kita dewakan, kita betul-betul kita manjakan. Jadi mau kemanapun makanan itu free bagi mereka, makanan, mainan semua yang dikasih. Jadi itu contoh kecil dan memang tidak ada di teori perhotelan gitu. Itu kita melihat dari kacamata tamu, sehingga dari situ kemudian Alana bisa survive, bisa mendapatkan berbagai macam award, berbagai macam apresiasi. Jadi itu hal-hal yang mungkin tidak dilakukan di tempat lain karena kita mengkombinasikan antara ilmu perhotelan dengan terapan ilmu yang lain. Gitu. Jadi untuk menarik minat para pengunjung ke hotel itu ternyata ada beragam langkah cara dan harus out of the box, begitu ya Pak Sisto? Deleting the box, kita tidak berpikir lagi boxnya kalau di hotel. Jadi Deleting kita harus berpikir outside the box, bukan out of the box lagi. Jadi kita harus berpikir luar lagi, di luar kotak tadi. Terus ini Pak, saya dengar juga akan ada acara yang cukup menarik di Alana Solo.
berupa kompetisi antar chef yang akan memasak dengan konsep yang unik. Bisa diceritakan itu Pak, awal mula idenya, memiliki ide, wah ini kompetisi chef untuk mengangkat citra makanan bagus nih, gimana Pak? Itulah ya, 5 tahun yang lalu, Alana saat ini umurnya 6 tahun. Jadi 1 tahun setelah pada saat itu kita mulai beroperasi, itu adalah salah satu hal yang kita lakukan untuk mengangkat nama Alana pada saat itu. 5 tahun yang lalu, tepat Januari 2016, kita mengumpulkan 15 chef pada saat itu. Kita pertandingkan mereka, kemudian dampaknya luar biasa. Ternyata banyak para penggemar kuliner di Solo Raya khususnya untuk menikmati pada saat itu. Karena memang kalau kita ingat di Solo Raya ini tidak ada kompetisi chef sebesar ini, belum ada. Nah setelah 5 tahun, sebetulnya rencananya kita lakukan di bulan November pada saat itu karena kita berlokasi di Karanganyar. November itu adalah hari jadinya Kabupaten Karanganyar. Ya. Namun karena di bulan November kemarin hotel-hotel di khususnya Indonesia nih ternyata pada penuh pada ini aktivitasnya setelah mulai pembatasan dikurangi pada penuh. Ya, kita agak kesulitan untuk mencari para eksekutif chef, pimpinan chefnya karena dibutuhkan tenaganya di masing-masing hotel. Desember kita tidak berani gambling karena pada saat itu jangan-jangan nanti ada pembatasan lagi, ada penutupan lagi akses, sehingga ada di Januari saja. Nah, Januari itu sebetulnya adalah musimnya low season bagi para hotel, sehingga ya kita letakkan di Januari. Namun kita rubah konsepnya daripada 5 tahun yang lalu. Dari 15 chef kita saat ini undang 18 chef, kita masukkan beberapa chef dari Kalimantan, Manado, Makassar, bahkan ada Bali ikut bermain juga ya. Jawa Timur hampir semuanya, properti kita, baik itu Alana, Aston, Neo, Wave, kemudian ada Jawa Tengah hampir semuanya termasuk Solo juga. Berkumpullah tanggal 22 nanti, mulai 21 nanti, maksud saya 21 hingga 23, 18 pimpinan chef dari seluruh hotel-hotel kami. Kita kompetisikan mereka, kita tandingkan mereka, namun konsepnya kita rubah. Kita coba angkat kali ini potensi lokal dari kita. Jadi karena itu adalah kewajiban moral obligation kita. Jadi kita angkat potensi lokal, kali ini kita pilih 2 produk dasar Karanganyar yaitu singkong jalak towo dan ubi ungu. Jadi nanti konsepnya adalah black box competition. Para chef itu tidak tahu apa yang ada di dalam black box-nya itu. Namun di dalamnya ada 2 bahan dasar ini. Kemudian kita akan kasih beef dan lain-lain. Entah dari bagian mana, nanti dari mungkin bagian kakinya, ribs-nya, iganya, dan lain-lain seperti itu. Kita kasih waktu sekitar 2 jam. Mereka akan masak dengan kreativitas masing-masing. Kemudian kita tambahkan lebih dari 100 macam makanan. Hampir 200 bahkan ya, itu makanan dari manapun itu, dari Solo, dari masing-masing kota para chef tersebut itu ya. Jadi pesta kuliner pada malam itu. Kemudian kita buka untuk umum. Karena kita angkat potensi lokal Karanganyar itu, maka kali ini agak spesial karena event ini insya Allah akan dibuka oleh Pak Bupati Karanganyar. Nah, kemudian juga untuk hadiahnya sendiri, beliau akan memberikan piala Bupati Karanganyar untuk para pemenang. Namun kegiatannya tidak hanya itu, jadi tanggal 21 sudah mulai nih, kita ada press conference, kemudian kawan-kawan media juga nanti harus ikut ya, karena akan ada media plating competition, jadi para media nanti ada lombanya juga setelah makan siang. Nah nanti hadiahnya para media plating competition ini juga dari Pak Dandim Karanganyar, jadi luar biasa lagi kan, gitu. Jadi nanti ada, nah kita juga selain itu Mbak, kita juga melakukan pendampingan bagi seluruh restoran di Karanganyar. Kita undang mereka, kita berikan training bagaimana sih mengelola kitchen yang baik, yang bersih, bagaimana mengelola receiving area supaya bersih, memilih bahan-bahan material yang baik, daging yang baik, sayuran yang baik. Kita berikan trainingnya, kemudian hotel tour, kemudian kita berikan cooking class-nya langsung. Jadi lengkap sudah semuanya. Jadi programnya udah paket lengkap begitu ya Pak ya. Apalagi kalau boleh saya sandingkan dengan program pemulihan ekonomi nasional dan pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk memberdayakan UMKM, berarti dapat dikatakan di Alana Solo ini ikut ambil bagian dalam hal tersebut. Begitu Pak Sisto? Sekali. Karena semuanya yang kita angkat adalah produk-produk lokal, which is itu dari UMKM. Kita disupport semua nih dari UMKM ya.
singkongnya semua kita dapatkan, kita tidak keluarkan biaya sama sekali, kita disupport habis-habisan, bahkan restoran-restorannya juga kita undang. Bagaimana bahkan mereka nanti kalau misalnya para petani-petani ini kemudian hasilnya baik bisa kita gunakan juga untuk produk-produk hotel, untuk coffee breaknya hotel. Kalau produk-produk mereka misalnya singkongnya, ubinya dan lain-lain. Jadi selain kita tadi kompetisikan, kita juga punya program-program yang lain juga. Ini menarik sekali Pak Sisto karena di Alana Solo mengadakan satu acara festival kuliner kalau bisa dikatakan tuh yang terbesar di Karanganyar karena berbagai macam makanan pun ada di situ dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk masyarakat yang ingin bergabung, mencicipi istilahnya Pak Sisto, itu bagaimana? Bisa Pak untuk datang langsung gitu? Bisa. Kompetisinya itu akan berlangsung jam 3 hingga jam 5 sore di hari Sabtu para chef ini. Namun memang tidak kita buka untuk umum ya, karena betul-betul semuanya nanti akan ada 18 chef di 18 tungku, di 18 tempat masak begitu, ditandingkan 2 jam itu, sehingga apabila kita undang para tamu mungkin akan ada crowded di sana. Kita menghindari seperti itu karena kondisi pandemi saat ini juga. Setelah itu jam 6 sore mulai kita buka untuk umum produk yang tadi diolah oleh para chef ya. Dan selama ini kita tahu singkong hanya dibuat mungkin seperti bahan olahan keripik, getuk dan lain-lain. Ternyata di master-masternya, di chef-chef ini mungkin singkong dan ubinya bisa diolah secara beda. Gitu, mungkin cara Denpasar, cara Kalimantan dan lain-lain yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, karena kita ingin mengangkat potensi ini supaya produk ini juga nanti akan dikenal secara nasional. Nah, datang kita jual tiketnya dengan jumlah makanan tadi 18 chef, ditambah lagi lebih dari hampir 200 makanan yang ada pada malam itu. Kita jual tiketnya di 348.000 per orang. Saya pikir ini harga yang luar biasa karena harga-harga biasanya di atas itu, misalnya untuk buffet yang tidak selengkap ini. Dan pada saat itu bisa langsung bertemu dengan chefnya, sehingga apabila Anda ingin menanyakan cara membuat Anda bisa langsung head to head, one on one dengan para chef tersebut, tanya langsung menunya dan lain-lain, sehingga ini sungguh luar biasa. Berarti privilege bagi warga Solo khususnya memiliki kesempatan untuk bisa mencicipi masakan hasil kreativitas para chef dari 18 perwakilan begitu, Pak Sisto. Betul sekali. Dan tidak ada mungkin saya dengar ke event yang bisa mengumpulkan lebih dari 10 chef yang betul-betul profesional, bahkan nanti juri-jurinya pun juga chef-chef senior yang udah 60 tahun umurnya, berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia memasak, sangat profesional, sehingga ini sangat tepat waktunya, dan kita hanya batasi sekitar 100 orang saja tamu dari kapasitas ballroom kita yang sampai 700 orang. Jadi, dan ini terus bertambah tiap hari. Silakan saja untuk segera untuk melakukan reservasi, karena kemungkinan kita akan lakukan ini karena kita sudah berhasil menggandeng dengan Pemkab Karanganyar. Kita mungkin kedepannya akan lakukan ini in yearly basis ya, jadi mungkin setiap tahun maksimal 2 tahun sekali. Wah, berarti memang benar-benar harus kreatif untuk memimpin suatu hotel ya Pak. Contohnya Pak Sisto dengan di Alana Solo dengan mengadakan kompetisi yang super dari antara para chef, master chefnya di eksekutif chef di hotel-hotel lainnya. Nah, berhubung tadi sudah disebutkan bagaimanakah menurut Pak Sisto bagaimana caranya kita bisa berpikir outside the box itu tadi Pak. Tentunya kan harus membutuhkan kreativitas tinggi, dan kebanyakan anak muda saat ini kan kalau bisa dikatakan generasi yang belum mau banyak membaca dan memperbanyak literasi, jadi mungkin kreativitas mereka belum, kalau orang Jawa tuh mengatakan meletek begitu Pak. Ya, oke. Kebetulan ini bidang saya ya. Saya kebetulan juga sangat-sangat menyukai bidang human capital ya. Kalau kita bicara generasi milenial ya, generasi Y saat ini ya, Z bahkan saat ini ya,
ada beberapa sifat dari generasi ini yang sangat luar biasa. Secara positifnya sifatnya, ya generasi ini dilahirkan dengan kelahiran perkembangan teknologi, sehingga generasi milenial itu dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, mereka sangat mahir dengan teknologi, mendewakan teknologi. Namun itu bisa menjadi negatifnya generasi ini. Karena apa? Generasi ini akhirnya begitu mendewakan teknologi, memiliki sifat mudah menyerah. Karena mereka beranggapan bahwa semuanya bisa diselesaikan secara teknologi. Padahal itu tidak benar. Yang tadi saya sampaikan, hard skill-nya kuat. Namun karena hard skill itu begitu kuat, ya, soft skill-nya dilupakan, sosialisasinya dilupakan, pembelajaran secara konvensionalnya dilupakan. Mereka berpikir bahwa semuanya bisa dipelajari secara teknologi. Padahal tidak benar. Bahwa ketika kita ingin berpikir secara kreatif, ketika kita ingin berpikir secara outside the box, ya, secara berbeda, kadang-kadang the best method is a role play. Jadi training yang terbaik itu adalah terjun secara langsung, belajar secara langsung, dan menanyakan langsung kepada ahlinya, gitu ya. Jadi kadang-kadang generasi sekarang itu membaca buku, cari googling dan lain-lain, tapi mereka tidak berani untuk bertanya, mereka tidak berani untuk mulai melakukan komunikasi itu kepada ahlinya. Nah, saya sampaikan, saya sarankan, ayo coba komunikasi, seringlah bertanya, seringlah belajar. Sampai saat ini pun saya masih belajar terhadap ahlinya dan tidak pernah malu, karena di atas langit masih ada langit. Jadi saya khawatir bahwa apalagi tambah pandemi seperti ini, berkurung terus di depan komputer terus seperti itu. Nah, inilah yang jadi kekhawatiran kita nanti generasi ini. Sehingga saran saya adalah terus belajar langsung secara model konvensional, baik secara teknologi betul, namun konvensional, tanya, belajar, datang ke suatu tempat, belajar on the spot di sana. Jadi Pak Sisto boleh dikatakan penganut malu bertanya sesat di jalan. Itu betul ya. Saya selalu tanya, saya bahkan kan hal yang salah satu paling sukar dilakukan oleh manusia itu kan salah satunya adalah bertanya, karena gengsinya, egonya ya, itu yang sangat besar ya. Kadang-kadang itu kita lupakan, kita bertanya. Sampai sekarang pun saya masih bertanya, kenapa bisa seperti ini? Karena saya masih mempelajari dunia hotel ini seperti itu. Berarti karena kita punya rasa keberanian untuk bertanya, kan berarti kita haus akan ilmu ya, Pak Sisto ya. Ya, tidak ada habisnya itu. Dan sampai saat ini kan masih belajar ya. Namun yang pertama yang selalu saya sampaikan adalah ketika kita selalu saya ingatkan tanpa henti, ketika kita masuk ke dunia kerja, soft skill itu penting sekali. Pak Sisto, boleh kita minta closing statement dari Pak Sisto untuk generasi milenial, khususnya solo traster yang ada di luar sana, Pak Sisto, untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup ke depan. Alright, okay. Saya tidak menganggap saya sudah sukses. This is only the beginning of my life. Ini salah satu awal dari hidup saya. Namun saya punya prinsip yang saya selalu pegang, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi prinsip juga, menjadi contoh sampel bagi generasi muda pada khususnya. Seseorang pernah sampaikan kepada saya mengutip juga kata-kata ini dari salah satu yang saya suka, yaitu Buya Hamka. Entah kalau generasi muda saat ini pernah dengar nggak nama Buya Hamka, terkenal Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Bukunya terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dia bilang seperti ini: jika hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun juga hidup. Dan jika kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun juga kerja. Ini saya pegang betul-betul,
Kalau kita generasi muda ini mau kerja jam 8 masuk, jam 4 sore silakan, bisa aja gitu ya, jam 9 masuk, jam 4 sore, itulah kerjanya, sekedar kerja. Kenapa dianalogikan seekor kerbau? Itu kan pasti ada maksudnya ya. Kita manusia, itu hewan gitu ya. Namun ayolah kita bekerja secara smart, secara pandai, secara cerdas ya. Umur Anda masih panjang gitu ya, kesempatan Anda masih panjang. Di hotel, di dunia perhotelan ada prinsip yang bagus ya, the best progress is movement. Progres terbaik itu adalah berpindah. Pindahlah kemanapun selagi Anda masih punya kemampuan dan kemauan. Waktu untuk itu setelah berkeluarga kan susah ya kan Mbak gitu. Jadi pindahlah, belajarlah dari mana. Wah, dunia di sana itu luas. Anda punya kemauan, kesempatan di luar negeri, pindahlah. Jangan pernah takut. Belajarlah semampu Anda, sebanyak yang Anda inginkan, sehingga ketika Anda nanti kembali lagi ke kota Anda, kembali lagi ke kota asal Anda bisa punya pengalaman yang bisa Anda pegang seperti itu. Terima kasih Pak Sisto atas motivasi dan juga kisah inspiratifnya, dan Pak Sisto sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk ngobrol santai bersama solotrust.com dalam Figure of the Day kali ini. Dan jangan lupa nih untuk warga Solo nih dan sekitarnya yang ingin mencicipi beragam kuliner hasil kreativitas para master chef dari hotel-hotel ternama lain, boleh datang ke acara Archipelago ya Pak ya, Archipelago Food Festival, the ultimate culinary show. Besok tanggal 21 sampai 23 Januari. Betul, Pak? Betul. Iya. Kita tunggu. Oke. Terima kasih Pak Sisto. Salam Sama-sama. Sehat selalu. Sehat selalu. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you. Assalamualaikum. Ya, Solo Truster, demikian kisah inspiratif dalam Figure of the Day kali ini. Temukan kisah-kisah lainnya di solotrust.com. Saya Brigita Zening, sampai jumpa.